umur 10 hari sekarang 2 heater hidup. Ini api segini, kita lihat olinya. Nah ini dari jam 10 hidup. Nah ini oli masih segini, baru sedikit, cuma yang ini dari jam 10 malam hidupnya. Nah kita cek yang ini hidup dari sore, yang ini api segini nih ya, kurang lebih sama, setelannya sama. Nah ini segini, ini yang dari sore hidup. Dua-duanya emang kenapa kita sengaja untuk penyalaan lebih enak, lebih cepat pakai bensin, nanti dicampur sama oli. Nah, jadi oplosan. Terus ini keran, buka dulu sampai ngalir, sampai ada sedikit aja di situ, di tungkunya. Nah kalau awal dari kosong itu agak lama, karena ini kan miringnya ke sana tuh, ke atas. Jadi nanti dia si oli ini ngisi dulu pipa ini, jadi sampai pipa ini terisi penuh baru bisa ngalir ke tungku. Nah ini udah ngalir, cukup segitu aja. Ini dimatikan dulu. Nah matikan dulu, baru kita ambil dulu. Tuang sedikit aja, ada cukup tuh kan, cuma sedikit. Untuk menyalakan pakai lidi, jangan pakai korek langsung dan agak jauh ya, karena dicampur bensin takut ngejar. Ini masih ditahan di power supply-nya. Tunggu berapa detik lah, paling juga 10-15 detik, sampai nanti ada kayak buih-buih, kayak mungkin sekitar 10 detik juga udah keluar buih-buih kayak mendidih. Nah baru kita nyalakan. Simple, langsung nyala. Nyala awal pelan dulu kipasnya, nanti kalau kita lihat buihnya makin banyak, api juga stabil, nggak ada gangguan, malah cenderung makin besar. Nah kita naikkan lagi di sini. Ini nggak usah full, karena kalau saya sih jarang, paling 75%. Nah itu udah ada keluar api, kelihatan nggak sih di kamera ya? Ada api yang berwarna putih, itu tandanya si oli udah mulai proses terbakar. Nah ini belum sepenuhnya terbakar gitu, belum terbakar sempurna. Nanti tanda terbakar sempurna itu ketika nozzle bagian atas juga udah kelihatan mengeluarkan api. Nah sekarang yang mengeluarkan api itu baru di bagian samping aja. Jadi sebenarnya ini belum di suhu ideal, si tungkunya. Tapi kalau udah ada api-api yang warna putih itu ya tandanya ini udah nyala, udah berhasil, nggak ada gangguan. Nah jangan lupa juga sebelum dinyalakan itu setiap sore ini, terutama yang dipakai di kandang ayam gitu ya, karena pemakaiannya panjang durasinya dari sore sampai pagi. Tungku semua bagiannya harus dibersihkan dulu, bisa pakai
hand blower atau apalah tekniknya, terserah masing-masing. Yang pasti tungku ini harus dalam keadaan bersih ya, pokoknya ruang bakar ini harus bersih sebelum dipakai kembali. Nah itu kita lihat sekarang api udah mulai ke atas, di atas nozzle yang bagian atas yang mengarah ke atas tuh udah ada api, baru kita bisa buka di sini. Nah, cukup segitu aja tetesan awal. Tuh, udah nyala. Nah, ini kalau ada ngebul awal itu pembakaran, karena ini bekas di servis gitu. Ada ini dan itu, nanti juga kalau udah lama itu yang kebul-kebul besi-besi baru yang mungkin ada noda cat atau apa, atau bekas kelap gitu, itu nanti juga hilang. Jadi itu bukan kebul dari tungkunya, tapi dari luar, dari besi-besinya. Nah, kalau untuk di kandang cukup segini. Oli juga tetesan pertama, kipas 75%, jangan terlalu besar. Segini juga udah populasi 10.000, udah enak ini. Udah nanti kita spill videonya, selipkan di satu pemanas ini untuk 11.000 ekor. Itu udah enak banget, udah nyebar, ayamnya aktif, bagus. Jadi nggak usah terlalu dibesarin, nanti malah apinya jadi makin gede. Jadi kalau olinya digedein, kipasnya digedein, itu pasti gede. Nih nanti kita kasih contoh kayak gini. Ini gede, full. Itu naik. Nah itu api lewat dari casing dan volumenya di atas casing. Jadi mending 75%, ini kecil. Udah segini, anteng nih semalaman, gak usah ditungguin. Servis, habis di servis. Nah, udah segini aja ini, semalaman ngegateng aja kayak gini nih, nggak ada dimatiin, nggak ada diapa-apain. Nanti pagi baru dimatiin lagi. Ayam umur 10 hari, kipas udah 2 blower, 1 menit nyala, 2 menit mati. Nah ini kondisinya nyebar rata, nggak usah digirang-giring, terus disekam juga kering. Bulu ayam juga mengkilap, tandanya nyebar bukan karena dikecilin blower. Nah karena kalau misalkan bikin ayam nyebar itu gampang sebenarnya, tinggal settingan blowernya dikecilin, nyebar. Tapi efeknya si bulu ayam kusam nantinya, terus dibobot juga nggak jadi. Nah yang kita pakai ini di satu lantai ini 11.000 ekor, pakai 2 yang size M pemanasnya. Ini kemarin itu running 2, 1 pemanas itu justru malah nggak habis 10 liter. Yang ini nih dari segini paling turun segini nih ya, paling banyak setengahnya, nggak pernah sampai habis 1 ember ini dalam 1 malam per pemanas.
Nah, jadi prinsip kerjanya ya running kayak gini aja, tanpa dimatiin, tanpa diapa-apain. Jadi dari sore sampai ke pagi sekitar jam 9-an, kadang jam 8 kalau udah agak panas. Jadi nanti yang ngalah itu blower. Nah, makanya kalau misalkan buat kejar-kejaran bobot sih sebenarnya metode kayak gini lebih enak, karena pemanas yang standby terus secara otomatis kelembaban dalam kandangnya itu turun drastis. Nah, yang ngalah itu blower. Jadi nanti suhunya tercapai terus, jadi dia buang angin terus si backupnya itu. Nah, kira-kira perbedaannya itu kalau misalkan di pemanas yang memang cukup mumpuni buat kejar suhu. Tapi kalau misalkan, nah ini tuh ngomong belum selesai, blower udah nyala lagi. Jadi kita memang kejar supaya oksigen di dalam kandangnya itu cukup, bahkan lebih dari cukup, supaya bisa kejar metabolisme sehingga pertumbuhannya juga lebih maksimal. Nah, untuk pemanas sendiri ini selama running kayak gini dari sore sampai ke pagi itu nggak ada asap nggak ada, bau juga nggak ada, alhamdulillah. Dan standby aja kayak gini, stabil, nggak ada perubahan ya. Paling juga kalau misalkan ada gangguan itu misalkan gara-gara olinya mampet di sini di keran. Itu pun kalau misalkan nggak disaring, kalau misalkan olinya kotor. Tapi selama olinya bersih, kita saring, bagus, nggak ada kendala sampai pagi gitu. Kayak gini kita udah pakai itu ya, udah aja kayak gini biarin on terus ya. Kira-kira kayak gitu sedikit perbedaan cara kerja dibandingkan dengan heater yang lain yang memang kita kejar-kejaran untuk hemat biaya gitu. Tapi kalau yang ini kita nggak terlalu ke situ, justru kita lebih difokusin untuk penyediaan oksigen yang bagus supaya metabolismenya lebih baik.